luar biasa mengatakan bahwa saya membeli rokok sebungkus saja saya tidak mampu. Itu sangat betul. Teman-teman semuanya, sukses itu bukan dilatar belakangi karena kita sudah punya uang. Sukses bukan dilatar belakangi karena kita sudah punya pengalaman dan sebagainya. Tapi sukses itu dimulai dari sebuah keputusan, Bapak Ibu. Kalau saya tidak memberikan sebuah keputusan, tidak melakukan sebuah keputusan, mungkin hari ini hidup saya mungkin masih seperti yang dulu 11 bulan yang lalu, atau mungkin bahkan lebih terpuruk daripada hari ini. Saya mengingat kembali 11 bulan yang lalu ketika saya dipanggil untuk hadir di sebuah pertemuan, di mana pada saat itu sebenarnya saya sudah ogah-ogahan untuk datang, karena saya tahu bahwa pertemuan yang dijembatani oleh salah seorang sahabat saya, seorang dokter. Beliau juga sekarang upline saya, tapi beliau tidak aktif di bisnis ini. Untuk menjembatani saya datang ke Mr. Naim atau Pak Haji Naim, saya sudah menolak beberapa kali. Jauh-jauh hari beliau sudah mengatakan kepada saya. Tapi saya pikir kembali, hidup saya seperti ini. Saya, apakah terus harus seperti ini? Apa saya harus mengangkat pantat saya untuk berdiri dan menggerakkan kaki saya untuk hadir datang ketemu dengan Mr. Naim? Saya mempertimbangkan beberapa kali, karena saya tahu ketika saya datang pasti ujung-ujungnya adalah presentasi. Tapi itulah keputusan pertama saya. Saya harus mengangkat pantat saya dari kenyamanan saya yang tidak nyaman di rumah, yang pada saat itu sering bocor, rumah yang saat itu sudah reot, yang saat itu kondisi kehidupan ekonomi saya juga sudah hancur-hancuran. Saya bilang saya harus pergi. Walaupun sebenarnya saya punya 1000 alasan untuk saya tidak pergi, karena pada saat itu saya tidak pegang uang, Bapak Ibu. Tapi saya meminta kepada istri saya tanyakan, kamu ada uang? Bolehkah saya minta hanya sekedar buat isi bensin motor saya? Dan saya mau datang ke tempat beliau untuk saya mau mendengarkan. Walaupun saya nggak tahu apakah ini baik buat saya atau tidak. Ini keputusan saya yang pertama, Bapak Ibu. Akhirnya saya datang dan saya mendengarkan. Dan ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mr. Naim atau Pak Haji Naim, dalam hati kecil saya mengatakan, ini mah saya sudah tahu, MLM, produk kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau menyampaikan produk-produk yang begitu sangat, buat saya begitu sangat berbeda, saya cuma hanya bilang, Pak, bolehkah saya meminta produk ini untuk dibawa pulang? Untuk saya mencobanya. Nah, ketika saya membawa pulang, saya cuma hanya menggeletakkan produk itu dan ditanya kepada istri saya, apa yang kamu dapatkan di sana? Saya bilang, ya sama aja seperti yang kemarin, diajak multi level. Tapi ada satu produk yang membuat saya berbeda, yang membuat saya menangkap sesuatu yang berbeda. Ini cuma hanya ditempel. Coba aja kamu pakai. Dan kebetulan istri saya mengalami masalah di dengkul, di persendian, yang beliau tidak bisa melakukan sholat secara normal. Beliau selama 8 bulan sholat hanya di kursi. Saya kasih dan saya bilang, tempelkan. Siapa tahu bisa membantu kamu. Karena saat kami membawa ke dokter dan dokter suruh operasi harus mengeluarkan uang 8 juta, saya nggak punya duit. Sehingga saya bilang, kamu bertahan aja seperti itu. Ya kamu tahan dengan penyakit kamu, mudah-mudahan kalau kita ada rezeki, kita akan berobat. Tapi untuk saat ini kita tidak punya rezeki. Akhirnya beliau menempelkan, dan 2 hari kemudian beliau mengatakan bahwa beliau sudah bisa sholat dengan normal. Tapi jujur Bapak Ibu, saya masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Karena di dalam pikiran saya adalah, ini masih sama saja. Saya sudah trauma dengan apa yang saya sudah pernah dapatkan dan saya sudah jalankan di masa di mana saya sudah mencapai satu titik yang di atas, tapi pada akhirnya saya jatuh kembali. Akhirnya keputusan yang kedua adalah coba. Saya jangan cuma hanya mencoba pada satu orang, yaitu istri saya. Saya harus mencoba untuk kepada 2 orang atau lebih daripada 2 dan 3 dan 4 dan selanjutnya. Siapa tahu produk ini benar-benar bagus. Nah, keputusan kedua inilah saya menelpon Pak Bowo dan memanggil dia datang untuk mengambil produk tersebut, dan saya bilang, Pak Bowo, coba bawa dan tempelkan. Ketika beliau bawa dan beliau tempelkan kepada orang-orang, beliau menelpon saya pagi-paginya, beliau mengatakan produk yang begitu dahsyat. Pak, orang tersebut yang saya tempelkan semalam bisa jalan dalam waktu 2 jam. Itu saya masih tidak menggubris, teman-teman.
Di dalam pikiran saya masih, itu cuma sugesti. Tapi saya bilang, Pak Bowo, coba lakukan sekali lagi. Tolong buktikan sama saya. Dan pada akhirnya beliau menempelkan sekali lagi kepada seorang ibu-ibu atau seorang nenek-nenek yang sudah tua, yang mengalami sakit stroke. Dan akhirnya beliau menelpon saya lagi dan mengatakan, Pak Ismet, produknya luar biasa, Pak. Dan nenek-nenek tersebut akhirnya bisa berjalan. Akhirnya saya berpikir kembali, Bapak Ibu. Apa iya produk ini, bisnis ini bisa merubah kehidupan saya yang sudah terpuruk ini? Jujur Bapak Ibu, saya sudah dalam posisi di titik nadir yang paling dalam Bapak Ibu. Saya sudah tidak percaya dengan orang, saya sudah tidak percaya dengan bisnis apapun, saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri Bapak Ibu. Bahkan tidak percaya dengan kehidupan saya. Apakah kehidupan saya bisa akan berubah lagi menjadi lebih baik? Suatu saat pernah saya berpikir untuk mencoba mengakhiri hidup saya. Karena saya sudah tidak tahan dengan kondisi saya. Itu yang pernah saya lakukan. Tapi pada akhirnya saya berdoa kepada Tuhan yang meminta agar saya dikuatkan. Keputusan yang ketiga adalah ketika produk ini saya melihat bagus dan saya ditelepon lagi untuk kembali lagi bertemu dengan Pak Haji Naim. Ini keputusan yang buat saya adalah yang merupakan awal permulaan saya memulai daripada bisnis ini. Saya bilang kalau saya datang, saya tidak mau sendiri. Bagaimana caranya saya harus datang? Saya bawa orang. Kalau Pak Bowo pada saat itu bilang, Pak, kalau ini bisnis bagus, ini produk bagus, kalau ada bisnisnya saya ikut Pak. Dalam hati saya sendiri belum ikut. Saya sendiri belum percaya, tapi beliau sudah percaya dengan saya. Beliau sudah percaya dengan produknya. Saya bilang boleh Pak. Akhirnya saya mengajak Pak Bowo beserta istri yaitu Bu Lia. Dan siapa ya satu orang lagi? Saya mulai berpikir kepada Pak Mustaqim Abbas. Karena beliau dulu sama-sama dengan saya pernah bekerja di satu perusahaan. Kami sama-sama pernah tinggal di kantor dan sebagai penjaga kantor juga. Saya menelpon dia dan beliau mau datang juga bertemu dengan saya dan mau ketemu dengan Pak Haji Naim untuk yang kedua kalinya. Ini keputusan saya yang ketiga. Saya harus datang, jangan sendirian. Saya ingin melihat mereka, kalau mereka datang, mereka mendengarkan, apakah mereka sama seperti saya? Mereka percaya terhadap produk ini, mereka percaya dengan bisnis ini, apakah mereka juga ikut percaya pada diri mereka, bahwa mereka juga bisa berubah. Kami akhirnya berangkat, kami mendengarkan lagi. Dan ketika setelah mendengarkan, saya bertanya kepada mereka bertiga, gimana menurut Anda? Bagus Om, kata Pak Mustaqim. Pak Bowo bilang, bagus Pak. Gimana kalau kita jalankan? Oke. Keputusan yang keempat adalah keputusan saya ditelepon oleh Pak Rudi Simon untuk datang ketemu di Hotel Pullman dan bertemu dengan Mr. Gurkan pada saat itu yang beliau baru datang dari Turki. Ini juga keputusan saya bertemu atau tidak. Saya dalam kondisi tidak pede, saya dalam kondisi juga tidak punya uang, tapi hari ini saya harus seolah-olah seperti orang yang punya uang, saya harus seperti orang yang benar-benar yakin bisa sukses. Akhirnya saya datang. Lucunya saya menyuruh mereka untuk datang pakai jas, termasuk Pak Mustaqim memakai jas yang sangat lengkap, datang ke Hotel Pullman, begitu juga Pak Bowo, dan saya cuma datang menggunakan batik. Kami datang